Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rini dengan NIM 5124267 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3. Di sini saya akan mereview artikel dengan judul Wartel dalam Arus Perkembangan Zaman. Artikel ini ditulis oleh Bapak Sahrul Romadhoni, dimuat dalam kumpulan tulisan bertema sejarah sosial ekonomi. Tulisan ini berangkat dari perspektif sejarah sosial yang menyoroti perubahan perilaku masyarakat akibat perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam konteks komunikasi publik di Indonesia. Fokus utamanya adalah pada fenomena muncul dan punahnya warung telekomunikasi wartel dengan studi kasus di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tulisan ini menempati posisi menarik dalam historiografi sosial karena berusaha menghubungkan teknologi, ekonomi, dan budaya komunikasi dalam satu bingkai sejarah lokal. Penulis memulai dengan kalimat yang kuat dan simbolik. Dulu disayang, kini terbuang. Ungkapan ini menggambarkan perubahan nasib wartel dari masa kejayaan menuju kepunahan akibat perkembangan teknologi, terutama munculnya handphone, bisa disebut dengan HP. Latar belakang dijelaskan dengan baik. Pada tahun 1990 sampai 2000-an, wartel adalah satu-satunya akses komunikasi jarak jauh yang bagi masyarakat Indonesia, terutama di perdesaan. Wartel tumbuh karena kebutuhan informasi yang meningkat, namun fasilitas komunikasi masih terbatas. Untuk mengatasinya, PT Telkom bekerjasama dengan swasta membuka jaringan wartel di berbagai daerah. Penulis juga menyebutkan dasar hukum pendiri wartel, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi yang menegaskan wartel sebagai sarana pelayanan telekomunikasi umum. Bagian ini menjelaskan bahwa wartel memiliki fungsi utama sebagai sarana komunikasi jarak jauh menggunakan jaringan telepon umum. Di Desa Wangkal, wartel menjadi ikon modernisasi pada akhir 1990-an. Penulis mengaitkan peran wartel dengan dampak sosial ekonomi masyarakat yang bekerja di luar negeri seperti Malaysia dan Arab Saudi dapat lebih mudah berkomunikasi dengan keluarga di desa. Hal ini menunjukkan wartel tidak hanya berperan sebagai sarana teknis, tetapi juga penghubung emosional dan sosial antara keluarga yang terpisah oleh jarak. Wartel juga mencerminkan perubahan sosial masyarakat yang awalnya tradisional menjadi bagian dari global village. Meminjam konsep Andrik Purwasito pada tahun 2015 tentang transformasi citizen to netizen, yang peralihan masyarakat lokal menjadi masyarakat global yang terhubung lewat jaringan komunikasi. Kemudian, kemunduran wartel memaparkan proses kemunduran secara kronologis dan analitis. Faktor utamanya adalah kemunculan handphone yang lebih praktis, efisien, dan murah. Sekitar tahun 2003 sampai 2004, pasar Indonesia dibanjiri produk HP, baik resmi maupun kiriman dari luar negeri, terutama dari TKI di Malaysia dan Arab Saudi. Memasuki tahun 2005 sampai 2006, HP sudah menjadi barang umum. Masyarakat tidak perlu ke wartel untuk berkomunikasi. Akibatnya, wartel kehilangan pelanggan dan satu persatu tutup. Fenomena ini disebut penulis sebagai berakhirnya era wartel, dimulai era HP. Penulis juga melihat kemunduran wartel sebagai bagian dari konsekuensi logis modernisasi ketika inovasi baru menggantikan teknologi lama dan masyarakat menyesuaikan diri. Meskipun begitu, penulis mengajak pembaca untuk tidak melupakan bahwa wartel pernah berperan penting dalam sejarah komunikasi di Indonesia. Artikelnya sangat reflektif, menegaskan bahwa wartel bukan sekedar tempat menelpon, melainkan petanda perubahan sosial masyarakat desa menuju era global.
Wartel mengajarkan masyarakat mengenal teknologi sebelum akhirnya mereka beradaptasi dengan sistem komunikasi yang baru dan lebih modern. Wartel memiliki nilai histori sebagai simbol transisi komunikasi tradisional menuju digital yang menandai kemajuan teknologi di Indonesia. Oleh karena itu, walau kini terlupakan, wartel tetap bagian penting dalam sejarah sosial dan ekonomi bangsa. Adapun kelebihan dari artikel tersebut, yang pertama, relevansi secara histori dan sosial. Penulis berhasil menempatkan fenomena wartel dalam konteks perubahan sosial dan global, bukan sekedar perkembangan teknologi. Yang kedua, pendekatan lokal yang kuat. Dengan fokus pada Desa Wangkal, tulisan ini memberi warna sejarah lokal yang konkret, membuat pembaca memahami dampak modernisasi hingga tingkat desa. Yang ketiga, gaya penulisan reflektif dan komunikatif. Narasi awal yang dimulai dengan pengalaman pribadi usia 8 tahun mengenal wartel, membuat artikel ini hidup dan mudah dipahami. Dan yang keempat, sumber akademik yang digunakan. Penulis menggunakan referensi ilmiah seperti karya Andrik Purwasito, Anis Hernawati, dan peraturan resmi pemerintah, menunjukkan upaya akademik yang serius. Adapun kelebihannya juga, yaitu yang pertama, kurangnya data statistik dan kuantitatif. Penulis tidak menampilkan data jumlah wartel dari tahun ke tahun di Probolinggo, sehingga analisis trennya belum terukur secara jelas. Yang kedua, pendekatan metodologi yang kurang ditegaskan. Artikel belum menjelaskan metode penulisan, apakah kualitatif, deskriptif, atau studi pustaka. Yang ketiga, analisis dampak ekonomi belum mendalam. Meski judulnya sejarah sosial ekonomi, pembahasan lebih banyak pada aspek sosial dan budaya dibanding ekonomi. Misalnya, dampak terhadap lapangan kerja atau pendapatan masyarakat. Yang keempat, bahasa dan ejaan. Masih terdapat beberapa kesalahan ketik dan struktur kalimat panjang yang kurang efektif, namun secara umum masih mudah dipahami. Dan yang kelima, artikel ini bernilai penting dalam kajian sejarah teknologi dan masyarakat. Wartel merupakan fase penting dalam perkembangan komunikasi Indonesia, jembatan antara masa surat dan masa digital. Dalam konteks historiografis sosial, tulisan ini memperlihatkan bagaimana perubahan teknologi mampu mengubah struktur sosial dan pola interaksi masyarakat di pedesaan. Wartel ini berperan sebagai simbol demokrasi informasi karena untuk pertama kalinya masyarakat kecil dapat mengakses komunikasi jarak jauh tanpa harus memiliki perangkat sendiri. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional pemetaan akses informasi. Kemudian dengan kesimpulannya, artikel Wartel dalam arus perkembangan zaman berhasil memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika perubahan sosial akibat kemajuan teknologi komunikasi. Melalui pendekatan sejarah lokal, Sahrul Ramadhani memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi membawa dampak ganda, kemudahan sekaligus kehilangan. Tulisan ini mengandung pesan penting bahwa setiap inovasi meninggalkan jejak sejarah yang patut dikenang. Wartel, meskipun kini hilang, tetap menjadi saksi transisi penting bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.